Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi di channel Mas Sobu. Dan kali ini gue juga, karena buru-buru, gue langsung percepat aja. Dan yang akan gue bagikan hari ini adalah tips menjawab pertanyaan kayak kenapa minasan memilih LPK A gitu misalnya ya. Jadi tips-tips misalnya ditanya nih, kenapa kalian milihnya LPK kesini gitu loh. Jadi biasanya kalau LPK-nya bener, ya LPK-nya itu serius mau ngurusin minasan, itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, gimana cara jawabnya? Ya pertama-tama adalah itulah kenapa di tips sebelumnya, ya entah berapa video sebelumnya itu udah pernah saya ngasih tahu kalau minasan tuh harus cek sosial medianya dari LPK tersebut. Ya, biasanya LPK tersebut pasti suka flexing tentang kelebihan-kelebihannya mereka. Itu minasan cari tahu, minasan lihat dan jadikan alasan. Ya, misalnya tidak ada dana talang gitu kan, atau biayanya lebih murah dibandingkan LPK-LPK lain, atau bisa juga peminatannya kalau di tempat lain itu agak jarang dan di sini ada, terus sudah ada yang lulus juga, jadi ya milihnya ke sana gitu ya. Jadi jangan sampai minasan ditanya nih, dapat nih akhirnya kesempatan buat wawancara gitu, terus pas ditanya kenapa milihnya LPK ini gitu, minasan malah jawab ya soalnya ini yang nawarin saya wawancara gitu, yang lainnya masih belum wawancarain gitu. Ya itu sih susah ya, kayaknya emang omongan Timothy ada benernya juga ya. Kalau memang dari dasarnya, dari SDM-nya minasan sendiri itu kurang mumpuni ya, di Indonesia aja nggak bisa nyari kerja, bukan berarti udah pasti bisa dapat kerja di luar negeri. Enggak ya, enggak. Tetap gimana pun caranya, minasan harus mau mengembangkan diri minasan, mencoba menjadi lebih baik. Misalnya udah wawancara berapa kali kok nggak keterima terus gitu kan, ya udah cari tahu dong tips-tips cara menjawab ya pertanyaan-pertanyaan di wawancara gitu. Udah banyak banget itu sumbernya ya, buka TikTok ada, di Instagram juga ada kadang kan, terus di YouTube juga apalagi banyak gitu kan tips-tipsnya. Kenapa sih nggak mau baca itu loh, kenapa sih nggak mau nonton? Luangin waktu minasan buat latihan tuh ya seperempat sampai setengah jam juga bisa itu ya, buat latihan-latihan seperti itu ya. Jadi apa ya, bener-bener kalau minasan nggak mau rajin buka-buka informasi, nyari tahu beragam hal mengenai entah itu Jepangnya, misalnya minasan mau tetap ke Jepang gitu kan, atau mungkin tentang LPK-nya, misalnya minasan mau lewat jalur RPK, atau tips-tips misalnya mau pakai jalur mandiri, nah itu minasan harus mau cari tahu info. Jangan mengandalkan orang dalam ya, jangan mengandalkan oh ada kenalan di LPK tersebut, jangan ya. Lebih bagus lagi usaha sendiri, karena ujung-ujungnya ketika minasan di Jepang, minasan harus bisa mandiri, karena belum tentu yang lain bisa bantuin minasan ya. Bukan mengajarkan untuk cuek gitu, nggak temenan sama orang Indonesia sama sekali, enggak. Cuman kan ya di Indonesia pun minasan nggak selamanya bareng orang lain, ada kalanya ya sendirian. Nah, terus gimana kalau misalnya sendirian tapi terbiasa dibantuin, ditolongin gitu kan, ya abis dong, nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah makanya saya nyaranin minasan untuk lebih banyak cari informasi, terutama cara-cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancara-wawancara, entah itu wawancara LPK atau wawancara ngelamar kerjanya gitu. Oke, kalau minasan interest dengan tema kayak gini ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan LPK, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti juga saya akan sering ngasih tips-tips ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama pihak LPK atau TSK, sama pertanyaan-pertanyaan yang sering dikasih oleh perusahaan Jepang ke orang-orang Indonesia yang mau bekerja di Jepang. Jadi biar minasan juga bisa kebantu lah kalau misalnya minasan mau ke Jepang tapi masih ragu-ragu, suka bingung kalau misalnya ditanya A B C D, ya saya berusaha untuk ngebantu minasan. Kalau minasannya mau ya pasti saya bantu. Dan buat Anda yang suka komen-komen sebagai judul ya, mempromosikan judul, mending stop ya. Karena saya cuma tinggal lapor-laporin minasan doang gitu. Kalian udah cuma saya lapor-laporin doang. Ya memang mungkin dari segi algoritmanya YouTube entah kayak gimana ya, cuman kan ujung-ujungnya tetap
saya tinggal laporin selesai gitu loh. Jadi silahkan kalau misalnya mau nggak kapok-kapok gitu. Lagian kenapa sih targetnya tuh YouTuber yang subscribernya tuh 10.000 aja belum, ya. Subscriber Mas Sobu itu belum 10.000. Kalau minasan mau uh, promo-promoin judi online atau mungkin pinjaman online, carinya tuh akun-akun YouTube yang udah minimal 100.000 lah gitu. Karena kan dari 100.000 subscriber ya, penontonnya kan ya mungkin sekitaran puluhan ribu gitu kan. Nah dari puluhan ribu itu mungkin yang interest ya ambillah 1% gitu kan. 1% dari misalnya 50.000 deh gitu. 1%-nya kan berarti 500 orang gitu. Lumayan, paling gak 500 orang lah. YouTube ya kan belibet kan kalau nggak di cut. Ini YouTube Mas Sobu yang subscribernya 2.000-an ya, udah 3.000 kayaknya deh, lupa deh ya. Itu kan ya ampun, lihat aja beberapa video sebelumnya deh, yang nonton paling berapa orang sih, terus kalian promosiin di sini gitu, ngaco gitu. Dari subscriber 2.000, penonton juga nggak nyampe 100 gitu, 1%-nya itu cuma dapat berapa orang kalau misalnya ada yang berhasil minasan bohongin gitu loh. Jadi percuma ya, percuma. Mendingan kalian tobat, cari kerjaan yang halal, karena sebenarnya kerjaan tuh banyak. Mau minasan tamatan SMP, SMA itu sebenarnya ada banyak yang halal. Asal mau nyari aja. Kalau misal sampai minasan gak dapat, bisa jadi amal ibadah minasan emang bermasalah. Ya, emang berarti kemampuan minasan juga nggak mumpuni. Udah kemampuan nggak mumpuni, minasannya juga nggak mau berkembang. Ya nggak mau berkembang jadi manusia tuh gitu-gitu aja, pengennya semua orang menerima minasan apa adanya gitu, padahal minasan berharap ada apa-apanya gitu dari orang lain. Minasan mengharap orang lain bisa ngasih ini, bisa ngasih itu, tapi minasan sendiri ditanya bisa ngasih apa sih ke orang lain, nggak bisa. Ya udahlah, cari kerja yang jujur lah, banyak ya. Nggak usah ngiri misalnya ada teman-temannya gitu kan, sekolahnya sama kok lebih sukses apa gimana ya, itu udah jalannya mereka gitu. Minasan kan nggak tahu dia selagi nggak ada minasan belajarnya kayak apa ya, kerja kerasnya kayak apa, itu nggak ada yang tahu. Sama kayak teman-teman minasan yang lebih sukses sekarang, mereka nggak bakalan tahu minasan kalau nggak ada mereka. Minasan itu di rumah main berapa jam, minasan nonton drakor tuh berapa jam, mereka nggak bakalan tahu itu ya. Jadi ya intinya ya, mau minasan mau ke Jepang atau mungkin nyari kerja di Indonesia aja gitu, karena beragam faktor, tetaplah berkembang ya. Itu aja sih. Oke, semoga video ini bermanfaat buat siapapun yang menontonnya. Biarpun yang nonton mungkin gak nyampe 100, saya nggak peduli ya, karena di sini saya berbagi informasi yang pastinya bermanfaat, yang berguna sama buat orang yang mau entah itu ke Jepang atau ya sekedar pengen tahu tentang Jepang gitu. Oke, jadi sampai ketemu lagi. Jane.